sekarang ini kami berada di markas Syubaika ya. Ini yang saya maksud kuburan para waliullah ya. Kalau di Sulawesi Selatan ada satu toko yang dimakamkan di pekuburan ini. Inilah bangunan baru ya, bangunan baru Masjidil Haram Makkah Mukarramah. Jadi kesan bagi para jemaah yang berumrah di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali jalur-jalur masuk Masjidil Haram ditutup ya, oleh panitia. Ya, kenapa? Karena mereka menghindari kepadatan, kerumunan orang di sekitaran tawaf dan sa'i. Akhirnya mereka selalu menghalangi jalur masuk ke mas'ah dan mataf supaya para jemaah bisa diarahkan ke bangunan baru ini ya. Nah, karena ini bangunan yang begitu canggih, namun masih banyak ruang-ruang kosong yang mestinya diisi oleh para jemaah. Ya, sekarang ini kami berada di markas Syubaika ya. Perkampungan di sekitaran ini namanya Syubaika ya, Syubaika. Ya. Di daerah inilah ya, kami akan berziarah ke makam atau pekuburan tua ya, yang beberapa kali mau dibongkar, tapi tidak pernah berhasil pemerintah kerajaan Arab Saudi membongkarnya. Kenapa? Karena di kuburan Syubaika ini ya, ada beberapa waliullah dimakamkan. Ini untuk masuk menyaksikan kuburan ini sangat susah ya, sangat susah karena harus melewati pintu yang sudah dikunci ya oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Ya. Ini yang saya maksud kuburan para waliullah ya. Ya, kalau di Sulawesi Selatan ada satu tokoh yang dimakamkan di pekuburan ini. Ya, namanya Syekh Tosagena ya. Syekh Tosagena. Beliau adalah seorang waliullah yang dilahirkan di Belawah, Menge, Kecamatan Belawah, Kabupaten Wajo. Kalau dihitung umur beliau dari sekarang ini, kita ini sudah generasi ke-11 dari beliau ya. Ya, Syekh Tosagena. Ini asli kuburannya ini di Makbarah Syubaika namanya. Ini pekuburan semua. Ya, kuburan semua. Ya, tapi tidak seperti kuburan di Indonesia ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Assalamualaikum ya Syekh Tosagena. Assalamualaikum ya waliullah. Selamatan atas dirimu wahai Syekh Tosagena, ya, yang diyakini oleh orang-orang Belawa itu adalah nenek mereka. Ya, malah ada yang menyatakan bahwa seandainya tidak ada Tosagena lahir di Belawa, kemungkinan orang-orang Belawa itu jadi apa namanya ya, istilah tolotang ya. Mungkin masih banyak jadi orang tolotang. Tapi berkah Syekh Tosagena ini, alhamdulillah ya, semangat keberagamaan orang Belawa itu sangat diakui ya.
Masya Allah. Ini berada di depan Hotel Anjum ya. Hotel Anjum ini. Ya, saya teringat tahun-tahun 1995 di sini ada hotel namanya Hotel Azhar. Ya, ada Hotel Dar Syubaika ya. Ya. Itu Anjum. Ji Herman. Itu Anjum. Sana ya. Ini Anjum ini. Ya, Hotel Bintang 5. Ya. Ini Syubaika ini berdampingan sekali dengan masjid ya. Hanya diantarai oleh jalanan yang menuju ke Syari Abu Lahab. Ya. Ya, pada seluruh masyarakat Belawa ya, yang ingin mengetahui secara jelas bahwa Syubaika ini adalah pekuburan Syekh Tosagena, ya datanglah ke Mekah Al-Mukarramah berziarah, silakan datang menziarahi kakeknya ya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa di sini dimakamkan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian ada beberapa waliullah itu termasuk Syekh Jalaluddin Akbar Al-Husaini yang dimakamkan di Tosora ya, Kabupaten Wajo. Ya, tapi kalau Syekh Tosagena ini ya disinilah tempatnya, yaitu di Syubaikah ini kira-kira makam beliau. Ini Syekh Tosagena ini punya riwayat khusus, ya, riwayat unik. Kenapa bisa sampai di Mekah ya? Kenapa bisa sampai di Mekah? Ya, ada yang mengatakan bahwa Syekh Tosagena ini dulunya, ya, ketika gurunya berangkat haji dari Belawa menuju ke Makkatul Mukarramah itu menggunakan kapal laut ya. Syekh Tosagena ini meminta kepada gurunya ya, wahai guruku, saya mau ikut ke Mekah ya. Apa kata gurunya ya? Sagena kalau kau mau ikut ya tanya orang tuamu, tanya bapakmu, tanya mamamu ya. Akhirnya dia ke orang tuanya minta izin, mama saya mau ikut sama guruku. Mau kemana? Saya mau ke Mekah ya. Ini gurunya mamanya mengatakan, jangan nak, kita ini tidak punya harta, tidak punya apa-apa, mau ke Mekah ya. Ya, jangan dulu. Akhirnya pada saat itu Syekh Tosagena ini mengatakan kepada ibunya, wahai mamaku, saya cuma mau minta izin, saya tidak minta uang. Yang penting kau izinkan saya, guruku mau membawaku ke sana. Iya, mau mengikutkanku ke kota Mekah. Tapi tetap dilarang karena mamanya tidak siap membiayai keberangkatan Sagena ke Makkatul Mukarramah. Akhirnya gurunya berangkat ya. Ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika gurunya berangkat, ini Sagena, Syekh Sagena ini saking cintanya ke kota suci ya. Ini selalu memperlihatkan ke semacam kelebihan. Bagi yang mau berziarah ke sini pas di samping masjid ya, bangunan baru masjid. Ya, jadi tadinya Sagena ini ketika gurunya berangkat, ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika dia rindu dengan Ka'bah, dia manjat di pohon kelapa dengan ketinggian yang begitu tinggi ya. Dia melihat di atas, bisa melihat langsung Ka'bah. Itu riwayat ya yang diyakini oleh sebagian orang Belawa ya. Nah, tapi penganut yang rasional tentu tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Kemudian ketika gurunya tiba di Mekah, itu sudah sekitaran 4-6 bulan setelah berada di Mekah, ada satu hal yang terjadi ya, keanehan yang terjadi. Ya, apa itu? Ini gurunya ini sudah 6 bulan tibanya di Mekah. Kenapa Sagena ini setelah mendapat izin dari mamanya, akhirnya dia berangkat ke pinggir laut ya, di pantai. Ya, setelah itu ada riwayat yang mengatakan bahwa dia mengambil secari kain, kemudian naik duduk di situ. Ya, dia mempraktekkan ilmu Aladin, kira-kira seperti itu. Dia duduk di atas sejadah, kemudian dia terbang.
dia terbang menghilang, ternyata tiba di Mekkah Al-Mukarramah. Beliau tiba di Mekkah Al-Mukarramah. Ketika tiba di Mekkah Al-Mukarramah, ini Sagena ini langsung ikut pengajian. Ya, ikut pengajian di Masjidil Haram. Ini gurunya ya sedikit kaget, ya. Kaget dalam artian ya, ini ada ciptaan Tuhan juga ini. Ada makhluk Tuhan ini yang mirip sekali dengan muridku yang bernama Sagena. Ya, artinya gurunya ini tidak pernah membayangkan kalau ya orang yang ada di depannya ini adalah memang asli Sagena. Ya, asli Sagena, muridnya sendiri ya. Ya, akhirnya pada saat itu berjalan beberapa hari dan beberapa mungkin 1 bulanan begitu, gurunya ini mencoba untuk memberanikan diri berkenalan dengan seorang santri yang mengaji di Masjidil Haram ini. Min aina baladu? Dari mana negerimu? Dia mengatakan saya Bugis. Saya dari Bugis. Oh, Esis Makinta. Siapa namamu? Dia bilang Ana Sagena. Oh, Sogena? Ada muridku seorang persis dengan namanya juga Sagena. Dia mengatakan saya lah guru. Saya lah ini orangnya. Ya, ini merinding bulu saya menceritakan. Ya, saya lah orangnya guru. Sagena, kenapa kau bisa tiba di tempat ini? Kapan kau tiba? Dia bilang, saya sudah lama di sini guru. Saya sudah lama. Ya, artinya perhitungan gurunya itu tidak seimbang ya. Jarak dengan waktu yang digunakan Sagena bisa tiba di Makkahul Mukarramah. Ya, tapi ini adalah waliullah. Ya, waliullah itu ada keanehan-keanehan yang bisa saja terjadi ya. Bisa saja terjadi. Ya, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi. Ala qadarullah. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang akan terjadi. Kita ini manusia cuma berencana, tapi sepenuhnya keputusan-keputusan itu ada di tangan Tuhan. Ini ada beberapa waliullah di sini ya. Pak ya, Enggak ada. Pak. Boleh. Isi buku ya. Ya. Apa? Bagi celana Muhammad. Ada apa tuh?